Surabaya. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingat kan siapa ini? Ya, diingat lagi. Coba, ini adalah Ibu Eni Pujiardiana dari SDN Tanah Kali Kedinding 5 Surabaya. Oke, anak-anak kelas 1, ini adalah awal dari pembelajaran kita setelah libur hari raya. Bagaimana liburan kemarin? Tetap di rumah ya? Atau mungkin ada yang berkunjung ke rumah saudara? Ya, walaupun kalian di rumah menerima tamu atau juga berkunjung ke rumah saudara, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, baiklah. Hari ini waktunya PJOK. Materinya adalah gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran yang akan kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Ambil posisi berdoa. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah berdoa? Sekarang buku tulisnya disiapkan. Buku tulis PJOK. Nanti catat poin-poin penting. Ya. Apa itu gerak berirama? Gerak berirama adalah rangkaian gerakan yang diiringi dengan irama, nada, atau ketukan. Nah, itu dia pengertian gerak berirama. Yang akan kita pelajari adalah gerak lokomotor dan non-lokomotor. Nih, sebelumnya apa itu gerak dasar lokomotor dalam aktivitas gerak berirama? Ya, itu adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat sesuai irama, nada, gerak, dan ketukan. Contohnya berjalan di tempat, ya, melangkah ke samping. Nah, ini seperti di gambar ini. Ini adalah contoh berjalan di tempat. Kedua tangan di pinggang, lalu jalan di tempat. Selanjutnya, ini adalah contoh gerak melangkah ke samping. Jadi, samping berarti samping kanan, samping kiri. Sebenarnya ada banyak lain ya, selain dari gerak melangkah ke samping, ada melangkah ke depan dan ke belakang. Tapi yang kita bahas hari ini adalah jalan di tempat dan melangkah ke samping. Coba mungkin sambil di rumah, sambil nonton televisi, bisa dipraktikan gerak melangkah ke samping. Sudah? Nah, lebih jelasnya kita lihat video yang berikut ini. Nah, itu dia contoh gerak jalan di tempat ya. Seperti yang di video, tangan di pinggang, lalu mulailah jalan di tempat. Ada hitungannya ya anak-anak ya. Jadi jalan di tempat itu tidak asal jalan di tempat seperti ini, tapi ada hitungannya. Kita coba berdiri. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi tidak asal jalan di tempat seperti ini seperti terlalu cepat, hitungannya nggak pas. Jadi ada hitungannya. Sama juga ketika melangkah ke samping kanan, ke samping kiri, ada hitungannya, tidak asal kanan kiri seperti ini. Kita coba bersama-sama, kedua tangan tadi dilipat seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau tanpa tangan juga bisa. Tangan di samping. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Oke, bisa ya? Bisa, pasti anak Surabaya itu pasti bisa untuk melakukan gerakan seperti ini. Ya, sudah. Untuk contohnya sudah cukup. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu gerak non lokomotor. Kalau tadi gerak lokomotor ada ini ya, pergerakan, lalu ada perpindahan. Sekarang kita ke non lokomotor. Non lokomotor, maksud saya gerak dasar non lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak tidak disertai dengan perpindahan tempat sesuai irama nada gerak dan ketukan. Berarti gerakannya diam, tidak ada perpindahan, tidak ada pindah tempat. Contohnya ini adalah menekuk. Gerak menekuk itu bisa menekuk lutut, bisa menekuk siku. Ya, lalu ada contoh gerak mengayun lengan. Nih, mengayun lengan ya. Lalu ada gerak meliuk. Nih, kalau badan meliuk berarti badannya yang meliuk-liuk. Ya, ini dia contoh untuk gerak non lokomotor dalam aktivitas gerak berirama, yaitu meliuk, mengayun, dan gerak menekuk. Apa saja ya yang bisa meliuk itu? Kira-kira bagian tubuhmu yang sebelah mana bisa meliuk? Badan bisa, Bu, ya, bisa meliuk. Lalu untuk mengayun, tangan bisa mengayun, kaki bisa nggak? Kaki juga bisa ya mengayun ya. Lalu untuk menekuk, apa saja yang bisa ditekuk? Ini, siku. Lalu lutut juga bisa menekuk. Badan bisa nggak menekuk? Bisa, ini menekuk ke depan atau membungkuk. Oke, ya anak-anak, contoh untuk gerak non lokomotor dalam aktivitas gerak berirama akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, jumpa lagi. Nah, masih tetap dalam pembelajaran gerak berirama. Lanjut langsung ya untuk gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor di sini saya contohkan ada lebih banyak daripada yang gerak lokomotor. Nah, kita geraknya ini untuk non lokomotor kita mencoba gerak meniru tahapan pertumbuhan tanaman. Kalian tahu itu gambar apa yang ada di sebelah kiri? Itu adalah biji ya anak-anak ya. Biji, entah itu biji kedelai mungkin, biji jagung. Lalu yang di sebelahnya ada foto, itu sedang meniru gerakan biji karena biji belum bergerak, jadi gerakannya diam. Coba mungkin sambil di rumah sambil dipraktekkan juga. Posisi duduk ya, badan membungkuk. Nah, badannya dibungkukkan ke depan. Lalu tangan letakkan di depan muka. Ini untuk gerakan 1. Hitungan 1 ya. Selanjutnya ini hitungan 2. Tadi bijinya sudah mulai keluar tunasnya kecil, berarti tangannya dijulurkan ke depan, tapi badannya masih tetap membungkuk. Hitungan ketiga, wah ternyata sudah mulai keluar akar dan bijinya sudah mulai mengelupas, tapi tetap posisinya duduk, tangan di samping dan telapaknya menghadap ke atas ya, ke belakang seperti yang ada di gambar. Hitungan keempat sudah mulai tumbuh, jadi tangannya tetap di belakang, masih tetap duduk, tapi badannya dilengkungkan ke belakang seperti yang ada dalam gambar itu dan pandangannya ke atas. Itu adalah hitungan keempat. Hitungan kelima berdiri karena tanamannya sudah mulai mengeluarkan daun. Untuk daun di sini diganti dengan tangan, tangannya diarahkan ke atas. Nah,
yang terakhir, daunnya sudah mulai bertambah. Kalau tadi daunnya mungkin hanya 2, sekarang daunnya sudah ada 5. Dan daunnya sudah bisa bergerak-gerak jika tertiup angin. Jadi ini gerakannya, tangan di samping dibuka lalu ke atas, ya, dibuka lagi, ditutup lagi, ya, seperti contoh. Itu adalah contoh gerak meniru tahapan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, gerak meniru pohon tertiup angin. Sebelah kiri adalah contoh pohon kelapa. Pohon kelapanya diam, ini belum tertiup angin. Lalu pohon bambu. Pohon bambu dengan kedua tangan, ya, dibuka lalu diangkat seperti ini. Ini adalah contoh pohon bambu. Sekarang kalau pohonnya tertiup angin. Nah, pohon tertiup angin ke arah kiri, berarti kaki kalian dibuka, lalu kedua tangan arahkan ke kiri dengan badan meliuk ke kiri. Angin ke kanan, arahkan ke kanan. Nah, lalu ada angin puting beliung dan pohonnya jadi roboh. Seperti yang digambar, apa? Yaitu duduk. Coba ini, sambil dicoba di rumah, instruksi dari ibu ya. Jika saya bilang ke kiri, berarti kalian arahkan badan, liukkan ke kiri. Lalu saya bilang kanan, arahkan ke kanan. Saya bilang roboh, berarti duduk. Oke, siap, kita mulai. Coba, siap ya. Sekarang angin ke kanan. Mana kanan? Ya, kanan. Lalu angin ke kiri. Kiri? Oke, kiri. Terus anginnya ke kanan lagi. Mana kanan? Oke, kanan. Dan anginnya, angin puting beliung, roboh. Oke, pohonnya roboh, semuanya berarti duduk. Ya, ini selanjutnya adalah contoh gerak meliuk. Gerak meliuk, kalau tadi arah angin seperti ini, sekarang tangannya sedikit ditekuk. Nah, meliuk ke kanan, meliuk ke kiri. Ada juga ini gerak mengayun. Ya, tangannya diayun-ayun sambil membungkukkan badan. Ini juga gerak meliuk, seperti yang tertiup angin tadi. Ini adalah gerak menekuk. Menekuk lutut. Ada juga di situ adalah menekuk badan atau membungkuk, ya. Nah, biar lebih jelas lagi bagaimana tahapan pergerakan tadi, kita lihat video yang berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, anak-anak, sudah jelas tadi contoh videonya? Mungkin ada yang kurang jelas tadi gerakannya. Mana yang gerakan paling sulit? Apakah gerakan meliuk seperti pohon ini tertiup angin? Saya rasa mudah, pasti kalian bisa. Menekuk lutut ya? Ini mungkin agak capek gerakan menekuk lututnya. Ya, seperti ini. Lalu ada gerakan mengayun. Ya, ada gerakan juga mengayun yang seperti ini. Nah, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain ya anak-anak ya. Tidak hanya seperti yang ada di gambar, ini hanya contoh kecilnya saja. Oke, tadi kita sudah membahas gerak lokomotor, non lokomotor. Nah,
Selanjutnya kita akan coba menggabungkan dalam pergerakan senam irama. Tapi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, sampai jumpa kembali. Seperti yang sudah Ibu bilang barusan, kita akan senam. Kalian kan kemarin sudah liburan, mungkin di rumah kerjanya hanya bersantai-santai, bermalas-malasan di depan TV, menonton acara kesayangan kalian. Sekarang kita ayo bergerak, mulailah bergerak. Yuk, siap, berdiri. Semua berdiri, kita siap untuk senam hari ini. Senamnya ini lagunya mungkin sudah banyak yang tahu. Kita menggunakan lagu ciptaan dari Melly Goeslaw, judulnya adalah Guruku Tersayang. Yang bisa menyanyikan silahkan sambil menyanyi, yang nggak bisa diam saja enggak apa-apa. Yang penting kalian ikut senam. Ayo berdiri, siapkan badannya. Oke, siap ya. Ya, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Sudah sehat, sudah segar, sudah bergerak semua tadi badannya ya? Mulai dari kepala, tunduk, toleh kanan kiri, lalu ditengleng, tangan juga, kaki, badan semua. Bagaimana? Sudah tidak ngantuk lagi kan? Masih tetap semangat ya? Ya, jadi anak-anak, ini sepertinya kita sudah mulai di akhir pembelajaran. Yang kita pelajari tadi adalah gerak apa? Gerak lokomotor dan non lokomotor dalam aktivitas gerak berirama. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulannya sebentar. Nah, ini dia kesimpulan kita anak-anak.
Yang pertama, gerak berirama adalah rangkaian gerakan yang diiringi dengan irama, nada, atau ketukan. Yang kedua, gerak dasar lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat sesuai irama, nada, gerak, dan ketukan. Contohnya berjalan di tempat dan melangkah ke samping. Yang ketiga, gerak dasar non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama adalah gerak tidak disertai dengan perpindahan tempat sesuai irama, nada, gerak, dan ketukan. Contohnya menekuk lutut, mengayun lengan, dan meliukkan badan. Kita sudah mencoba semua gerakan-gerakan tadi, mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang agak sulit ya sepertinya. Bagaimana? Tadi yang untuk senam? Bisa semua ya? Nah, kita sudah membahas materi, kita sudah membaca kesimpulan, kita sudah mempraktekkan gerakan. Saatnya diberi tugas. Tugasnya tidak banyak, tugasnya hanya satu. Nih, tugas keterampilan. Lakukanlah gerakan meniru tahapan pertumbuhan tanaman seperti contoh berikut ini. Nah, kalau sudah membahas dari tadi, sudah menonton, pasti kalian tahu apa saja tahapannya, mulai dari biji sampai menjadi tanaman. Tuh, nomor 1 itu biji ya. Jadi kalian harus membungkuk. Nomor 2, bijinya mulai mengeluarkan tunas, tangannya dijulurkan ke depan. Yang ketiga, tegak ya duduknya dan tangan di belakang. Lalu setelah itu yang keempat, lengkungkan badan ke belakang. Yang kelima, mulai berdiri. Dan yang keenam, tangan dibuka seakan-akan sudah menjadi daun. Kerjakan tugas kalian ini, difoto, lalu fotonya dikolase, digabungkan menjadi satu rangkaian dan kirim ke guru PJOK kalian. Nah, sudah jelas ya anak-anak ya? Dan sepertinya pembelajaran sudah selesai. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ingat, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jangan lupa pakai masker, ini yang wajib. Oke, sampai jumpa Nana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.